Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Febriadi, NIM 17086455. Alhamdulillahillazi wassalamu ala asrafil amyi wa iyul musalim wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur tak lupa pula kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana beliau telah melimpahkan rahmat, nikmat, karunia beserta kesehatan kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan kuliah pramuka pada siang hari ini. Selawat beserta salam tak lupa pula kita hadiahkan buat Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita dari alam kegelapan hingga ke alam yang terang benderang, seperti apa yang kita rasakan pada saat siang hari ini. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Andus Zainul Zohor sebagai dosen mata kuliah pramuka. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Damrah MPD sebagai kakak pembina pramuka. Baik, di sini saya tidak akan memanjangkan kata-kata mukadimahnya lagi. Langsung saja saya masuki judul materi saya pada siang hari ini, yaitu tentang komunikasi dan bergaul dengan peserta didik. Di sini ada 4 poin komunikasi dan bergaul dengan peserta didik. Poin yang pertama yaitu bergaul dalam satuan pramuka adalah segenap aktivitas penyatu paduan antara kegiatan pembina dan peserta didik, sehingga akan timbul hubungan timbal balik yang bermanfaat antara kegiatan pembina peserta didik yang saling mempengaruhi sehingga akan tercapai kesuksesan. Yang kedua, dengan adanya komunikasi yang baik antara pembina dengan peserta didik akan dapat menghilangkan rintangan-rintangan komunikasi yang mencegah komunikasi dan bergaul bertujuan untuk menggiatkan peserta didik terlibat dalam kegiatan dengan semangat kerjasama yang tinggi dan dilaksanakan dengan senang hati. Yang ketiga, ada prinsip-prinsip hubungan pergaulan. Dalam prinsip ini ada 9 prinsip. Yang pertama, adanya sinkronisasi antara tujuan program peserta didik dengan tujuan pribadi peserta didik dalam satuan pramuka. Yang B, terciptanya suasana kerja yang menyenangkan. Yang C, adanya informalitas yang wajar dalam hubungan kerja. Yang D, peserta didik ditempatkan sebagai subjek. Yang E, mengembangkan kemampuan para anggota sampai tingkat yang maksimal. Yang F, adanya tugas-tugas yang menarik dan menantang. Yang G, adanya alat perlengkapan yang cukup. Yang H, setiap anggota yang difungsikan menurut keahlian dan kecakapannya. Yang I, diberikan penghargaan saat anggota berprestasi. Baik, di sini ada contoh-contoh hambatan dalam berkomunikasi dan solusi mengatasi hambatan tersebut. Yang pertama itu dari peserta didik untuk peserta didik. Yang A, peserta didik malu menyampaikan permasalahan, ide, pikiran dan lain-lain. Maka solusi mengatasi hambatan tersebut itu menempatkan diri pembina lebih tinggi dari peserta didik. Contoh yang kedua itu peserta didik terlalu banyak menyampaikan permasalahan, maka kita sebagai pembina harus bisa mengatasi hambatan tersebut, seperti pembina selalu berkomunikasi dengan saling menghargai. Yang muda menghormati yang tua menghormati yang muda. Terus selanjutnya dari pihak pembina untuk pembina.
yang dimana contohnya itu pembina membuat jarak pergaulan. Dan untuk pembina bergaul seperti halnya adik kakak atau orang tua dan anak untuk siaga. Contoh yang kedua itu kurang percaya diri atau rendah diri. Untuk pembina, kita harus kuasai masalahnya sebelum menyampaikan pesan. Contoh kasus yang ketiga itu kurang menguasai masalah. Kita sebagai pembina harus buat suasana jangan terlalu formal. Selanjutnya itu dari suasana lingkungan untuk kondisi dan lingkungan. Seperti suasana gaduh. Seandainya suasana gaduh atau ribut, maka kita sebagai seorang pembina harus mencari tempat yang lebih baik apabila pembicaraan tersebut sangat penting. Terus yang kedua, lalu lalang. Kita sebagai pembina, kita harus bisa minimalisir atau jauhkan objek yang lebih menarik yang mengganggu komunikasi peserta didik. Selanjutnya poin yang keempat itu tentang hakikat berkomunikasi. Dalam hakikat berkomunikasi ini ada tiga poin. Yang pertama itu pergaulan akan dapat terjadi bila mana antara pembina pramuka dengan peserta didik selalu terjalin komunikasi yang baik. Yang kedua, untuk dapat berkomunikasi dengan baik, hendaknya harus tercipta suasana. Yang pertama, kita harus menciptakan suasana egaliter atau kesetaraan, bersikap sopan dan santun. Terus saling belajar menepati janji, tahu berterima kasih, menghargai waktu, terus tutur kata jelas baik suara maupun makna. Yang ketujuh, ramah, saling bersahabat. Terus tidak merasakan paling tahu, memberikan kesempatan dan melatih peserta didik agar semuanya tidak malu mengungkapkan pendapatnya. Selanjutnya, berusaha sekuat sedapat mungkin tidak memotong pembicaraan orang lain. Terus bagi seorang dominator, sharing dengan pembicaraan atau permasalahan yang diperkirakan, ia tidak bisa menjawabnya sehingga tidak merasa paling tahu. Poin yang ketiga itu dengan adanya komunikasi yang baik antara pembina dan peserta didik, maka akan tercipta yang pertama suasana. Maka kita akan tercipta suasana persaudaraan yang erat. Yang kedua, timbulnya saling mempercayai. Yang ketiga, memperlancar proses kegiatan yang sedang dilaksanakan. Yang keempat, akan terjadi proses menerima dan memberi. Yang kelima, masalah-masalah yang muncul pada proses kegiatan akan dapat dengan mudah teratasi. Yang keenam, kemampuan berkomunikasi dan bergaul kiranya tidak harus dimiliki oleh pembina pramuka saja, tetapi hendaknya dimiliki pula oleh peserta didik karena pramuka pada hakikatnya merupakan agent of change. Yang ketujuh, ranah-ranah perubahan yang diharapkan dari hasil komunikasi. Di sini ada beberapa poin, yaitu tentang itu pramuka siaga, itu keluarga, pramuka penggalang, keluarga dan masyarakat lingkungannya. Terus pramuka penegak itu keluarga dan masyarakat luas, dan pramuka penegak. Selanjutnya, titik tekan pergaulan komunikasi antara pembina dengan peserta didik berdasarkan golongan. Kita lihat dari golongan siaga. Di golongan siaga yang seperti biasa yang kita ketahui itu seperti ing ngarso sung tulodo. Terus penggalang ing madyo bangun karso. Terus penegak tut buri handayani, pandega tut buri handayani. Baik, mungkin itu saja hasil presentasi dari saya. Jika
ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Saya cukupi saja dengan membaca. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.